Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat pagi, siang, sore, atau malam bagi yang melihat video ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alveda Mario dengan NIM 2019 1020 1017, merupakan salah satu mahasiswa teknik elektro di konsentrasi penjurusan telekomunikasi, teman-teman. Di sini saya akan melakukan presentasi terkait tugas ya, teman-teman, yaitu mengenai pembahasan enkripsi klasik juga yang seperti video sebelumnya, di mana fokus ini adalah pada intruder, intrusion detection, dan password management. Lebih ke bagaimana kita cara mengamankan password dan juga apa yang terjadi terkait ancaman-ancamannya gitu ya, teman-teman. Oke, ini merupakan pemenuhan dari tugas saya, sistem komunikasi dan keamanan data kelas A. Oke, dengan dosen pengampu Bapak Catur nih, Insinyur Catur STMT. Oke, kita akan masuk apa yang kita bahas. Kita akan bahas terkait intruder, terus intrusion detection, password management, dan nanti kita akan bahas terkait hasilnya. Oke, kita masuk ke pendahuluan dulu, teman-teman. Di dunia sekarang, terutama dunia yang mau ke 5.0 dan bakal sudah masuk ke 5.0, teman-teman, itu banyak sekali ancaman-ancaman informasi, baik ke pemerintahan, baik ke berbagai situs. Itu pasti banyak sekali penyusupan ataupun uh, pe, apa ya, pengalihan atau pengontrolan paksa oleh orang-orang atau oknum-oknum yang tidak berwenang. Akibatnya ini ada beberapa aspek yang terancam seperti integritas, kerahasiaan, dan juga ketersediaan. Itu akan sangat terancam pada suatu informasi. Oleh karena itu, di sini saya akan melakukan presentasi yang berdasarkan buku Cryptography and Network Security karya William Stallings, membahas secara mendalam mengenai bagaimana jenis-jenis penyusup, teknik pendeteksian penyusup, dan juga bagaimana strategi perlindungan terkait manajemen sandi. Oke, kita akan bahas terkait yang pertama, itu adalah intruder atau penyusup, teman-teman. Oke, penyusup sendiri memiliki definisi adalah individu atau orang atau bahkan seperangkat orang, sekelompok orang bisa pun yang apa ya, secara tidak sah atau tidak memiliki wewenang yang mencoba mendapatkan akses menuju sistem atau mencoba masuk ke dalam suatu sistem. Sistem itu tentunya memiliki informasi yang penting pastinya. Di sini kita akan dapat mengklasifikasikan apa aja yang termasuk sebagai penyusup. Di sini pertama ada penyamar atau masquerader. Di sini adalah pihak luar yang meniru atau menduplikasi identitas pengguna sah untuk mendapatkan akses. Jadi dia akan berseolah-olah atau berpura-pura nih menjadi si pemilik aksesnya. Itu penyamar. Tapi ini tidak membahayakan, iya, cuma namun tidak akan mengubah sistemnya. Jadi dia akan masuk aja gitu, akan samar-samar aja, karena dia tujuannya adalah untuk cuma masuk terus memiliki akses aja gitu dan mengetahui apa aja informasi di dalamnya. Lalu klasifikasi kedua itu ada penyusup internal atau misfisher. Misfisher ini merupakan uh, pengguna sah yang menyalahkan guna atau aturan terkait hak aksesnya. Jadi dia itu pengguna nih, tapi dia akan menyalahgunakan aksesnya. Hak akses itu dalam arti kayak misalkan dia yang tidak seharusnya masuk ke suatu situs, terus dia melakukan pembajakan atau melakukan masuk secara paksa. Itu penyusup internal. Jadi juga penyusup juga ada yang ketiga jenisnya atau klasifikasinya, itu terkait suatu pengguna atau kelas destin ya. Kelas destin ini adalah suatu user yang akan mengambil alih kontrol sistem untuk menjanjikan jejak aktivitasnya. Jadi dia tuh tidak akan apa ya, teman-teman, tidak akan uh, cuma masuk doang, tapi dia akan juga mengambil alih. Jadi ini yang paling berbahaya sebenarnya, teman-teman, yang kelas destin ini. Dia akan menyembunyikan sekaligus mengambil alih atau mengontrol. Di sini juga ada teknik-teknik yang digunakan penyusup, meliputi satu, sering itu kayak misalkan penyamaran ini atau masquerader ini sering pakai terkait penembakan kata sandi. Kata sandi ini kayak ditebak-tebak gitu, di pola-polanya itu dilihat gitu. Biasanya kan orang masukkan kata sandi itu asal, teman-teman. Kadang kata sandi itu cuma 1 sampai 8. Ini paling banyak atau paling tidak aman ya, paling rentan sekali terkait penyusup. Itu sangat sangat rentan sekali. Lalu tadi yang kedua itu ada kayak penyisipan trojan. Trojan ini lebih ke masuk ke pengguna yang kelas destin, teman-teman. Jadi akan mengambil alih atau mengambil kontrol sehingga akan menyebabkan suatu perubahan pada sistem. Ini
termasuk ke si trojan tadi. Lalu ada eksploitasi kelemahan perangkat lunak seperti Butterflow, dia akan mengeksploitasi atau menyalahgunakan. Itu termasuk ke internal misfacet, teman-teman. Lalu ada teknik selanjutnya, banyak teknik sebenarnya. Ini cuma teknik-teknik yang sering digunakan aja. Lalu ada kayak upaya penyalin file, terus untuk memperoleh kata sandi, ada permintaan prosedur panggilan jarak jauh, remote control atau remote call ya. Ini contoh buat kayak penyamar nih, teman-teman. Lalu di sini juga di penyusup ini ada suatu catatan audit ya, yang apa ya, yang sering digunakan oleh penyusup, di mana catatan audit ini merupakan catatan aktivitas dari pengguna yang digunakan untuk membangun profil perilaku atau mendeteksi si anomali. Jadi ini dapat digunakan buat sebagai penyusup mendeteksi atau memperoleh aksesnya, yaitu dengan parameternya tuh frekuensi login, penggunaan CPU, kegagalan login, jumlah file yang diakses. Jadi ketika teman-teman sering nih memiliki kok ada yang aneh nih sama CPU saya, atau ada yang aneh nih sama frekuensi login, atau kayak jumlah login saya kok banyak ya padahal saya loginnya sedikit. Dan ini merupakan catatan audit buat mendeteksi terjadinya penyusupan, teman-teman. Bisa juga, tapi ini juga bisa digunakan untuk penyusup masuk ke si sistem, teman-teman. Gitu. Oke, kita akan pertama bagaimana cara mendeteksi suatu penyusup ya, teman-teman. Oke, karena tidak ada yang benar-benar suatu sistem itu kebal oleh penyusup atau penyadapan ataupun bahkan perusakan. Jadi kita memerlukan suatu sistem, teman-teman, namanya intrusi atau deteksi. Intrusi deteksi ini atau kita bahasa Inggrisnya itu adalah intrusion detection system, IDS, sebagai garis pertahanan. Ini bekerja dengan mengasumsi bahwa perilaku penyusup itu berbeda secara statistik dari pengguna sah. Jadi IDS ini bekerja dengan membandingkan perilaku penyusup itu secara pola ya, ada diagramnya itu sama perilaku dari pengguna sah. Jadi misalnya pengguna sah ini masuk Facebook, dia membuka ini, lalu ternyata ada yang buka Facebook juga, teman-teman, tapi polanya kok beda, yang dicari beda. Nah di sini ini termasuk indikasi adanya penyusupan. Nah di IDS ini itu dapat berfungsi seperti itu, teman-teman. Di IDS ini juga terdapat beberapa pendeteksi atau pendekatan pendeteksian seperti deteksi anomali statistik, deteksi berbasis aturan atau rule based detection, deteksi anomali statistik, deteksi honeypot, terus juga ada terkait deteksi intrusion detection message exchange format ya, teman-teman. Dengan di sini teman-teman dapat lihat sebaran yang dihasilkan ini merupakan contoh-contoh perilaku dari si pendeteksian IDS ini atau intrusion detection system. Nah di sini, teman-teman. Nah ini contoh dari gambaran histogram yang dihasilkan. Nah, oke. Kita masuk ke deteksi anomali statistik, di mana deteksi anomali statistik ini merupakan pendekatan deteksi yang pertama dari deteksi penyusupan. Oke, deteksi anomali statistik itu apa kan? Deteksi ini merupakan suatu teknik nih, teman-teman, di mana bagian dari IDS yang bekerja dengan mengidentifikasi yang aktivitas menyimpang yang dilakukan oleh suatu pengguna atau suatu sistem. Jadi kalau sistem kita itu ada aplikasi-aplikasi atau bagian-bagian aktivitas yang mungkin aneh perilakunya, kita gak pernah buka itu, lalu tiba-tiba kita buka itu dan secara sering, frekuensi secara sering, ini dapat mengindikasikan terjadi penyusupan, teman-teman. Untuk proses kerjanya kayak gini. Jadi pertama itu akan dibentuk profil pengguna berdasarkan data historis. Lalu profil ini akan membentuk data audit yang dikumpulkan secara kontinu. Data audit tadi seperti ini, teman-teman. Data audit ini tadi udah saya bahas, yaitu terkait, data audit ini seperti ini, teman-teman. Ini data audit, ada frekuensi login, seperti kegagalan login, jumlah file. Nah, dari data audit atau catatan audit ini itu akan dapat digunakan buat mendeteksi anomali statistik. Ini akan menghitung parameter seperti nilai rata-rata, divisi standar, ataupun threshold saat ada aktivitas baru. Jadi apakah deteksi apakah aktivitas tersebut ini menyimpang atau enggak. Jadi sehingga ada proses perhitungannya, teman-teman. Untuk solusi dari untuk pendeteksian atau ada anomali yang masuk ini, untuk mengatasi kelemahannya itu kita dapat menggunakan seperti false positive yang tinggi. Jadi solusinya itu mengkombinasikan si anomali data statistik ini dengan sistem lain seperti rule based detection ataupun signature ya. Jadi akan menandai anomali yang memenuhi pola serangan tertentu. Ini dapat digunakan juga bantuan machine learning, teman-teman, karena di sini
kita menggunakan statistik ya, berdasarkan data dan machine learning itu sangat cocok buat ini gitu. Metode-metode dari deteksi anomali statistik ini ada macam-macam, ada seperti rata-rata atau dan standar deviasi, ada model multivarian, ada model proses Markov, sama deret waktu dan juga operasional di anomali statistik ini. Oke teman-teman, kita masuk ke aturan atau pendekatan yang kedua, yaitu deteksi aturan, berbasis aturan atau rule based detection. Di mana rule based detection ini merupakan sistem IDS yang menggunakan serangkaian aturan untuk mengidentifikasi pola tertentu atau pola perilaku yang menyimpang atau adanya indikasi terjadi penyusupan. Bekerja berdasarkan dengan pendekatan eksplisit dan juga deterministik. Jadi jika suatu perilaku itu memenuhi suatu kondisi tertentu, parameter yang dicapai, perilaku ini pas gitu, sesuai gitu sama parameternya, ini maka akan menganggapnya sebagai potensi serangan. Jadi konsep kerjanya ini kayak gimana? Setiap aktivitas yang dilakukan sistem itu akan diset parameter atau aturan-aturan tertentu. Setiap aturan ini memiliki kondisi aksi reaksinya. Jadi jika misalkan kondisi tertentu ini terpenuhi, parameter terpenuhi, maka akan menandai sebagai aktivitas yang mencurigakan. Kalau misalkan itu secara sering, maka akan dilakukan tindakan lanjut seperti memberi peringatan atau memblokir aksesnya. Misalnya nih, salah satu aturannya sederhana, itu kalau misalkan pengguna atau user itu mengindikasi ada percobaan menulis file write attempt tanpa hak administrator. Nah, ini adalah parameternya. Jadi ketika nanti ada si user ini tiba-tiba masukkan atau menulis file sistem ini tanpa hak administrator, maka akan dianggap sebagai satu jenis aktivitas yang mencurigakan. Lalu ketika aktivitas terus diakses atau terus dilakukan secara sama-sama, ini akan mengindikasi adanya penyusupan. Lalu di sini juga memiliki kelemahan teman-teman dari sistem rule based detection ini, yaitu keterbatasannya terhadap mengenali serangan baru. Jadi kalau serangan baru, apalagi kayak orang baru nyusup nih, itu kan pasti dianggap sebagai awal mula terjadi aktivitas, sehingga tidak akan dicurigai lah, belum dicurigai banget. Oleh karena itu masih dalam skala yang dianggap sebagai aktivitas user aslinya, padahal itu adalah penyusup. Jadi nggak cocok buat aturan-aturan yang atau serangan-serangan yang baru gitu, yang baru dilakukan. Tapi dapat diatasi dengan menggunakan suatu informasi, yaitu dari komputer emergency response team, di mana di sini itu akan mengintegrasikan dengan anomaly detection dengan menutup celah atau menangkap aktivitas baru yang tidak terdefinisi tapi menyimpang. Jadi di sini akan diambil statistiknya lalu akan dijalankan dengan berdasarkan aturan. Jadi kalau misalkan statistik dari penyalahgunaan atau pemasukan seperti parameternya ini misalkan dilanggar terus atau sesuai parameternya, itu maka akan dianggap sebagai penyusup teman-teman, didasarkan dengan apa statistik tadi. Di sini ada dua metode, ada yang rule based detection, anomaly detection, sama rule based penetration identification. Nah, di sini kita akan bahas terkait yang rule based detection, itu terkait identifikasi penetrasi atau penetration identification. Di sini penetration identification ini adalah teknik rule based, itu yang tujuannya untuk mengidentifikasikan serangan yang telah diketahui sebelumnya melalui serangkaian aturan eksplisit. Teknik ini menggunakan prinsip sistem pakar atau expert. Jadi dia akan mengetahui tentang pola serangan disusun secara aturan jika dan maka berdasarkan skenario yang telah dilakukan gitu misalkan teman-teman. Jadi misalkan ya teman-teman, urutan aktivitas berupa seperti login dan terminal asing, lalu mengakses file system, perubahan akses, percobaan upload file akan dikenal sebagai potensi rootkit installation. Secara terus-menerus si IDS ini, sistem ini akan menganalisis audit log atau tadi catatan audit dan aktivitas sistem, kemudian akan mencocokkannya dengan pola-pola ini. Jika beberapa aturannya cocok sama pola-pola ini, maka dalam waktu atau konteks yang sesuai, sistem akan meningkatkan level kecurigaan. Jadi suspicionnya itu akan semakin meningkat, akhirnya akan mengirimkan alarm atau peringatan gitu. Tapi ada pun terkait hal ini, tantangan utama itu pada ketergantungan terhadap database. Jadi kalau database gak terpenuhi, jadi ya gak akan kedeteksi teman-teman. Jadi untuk memperkuat sistem ini, kita dapat menggunakan Threat Intelligence Platform atau TIP yang dapat secara memperbarui akses atau memperbarui set rule-nya berdasarkan ancaman terbaru.
di seluruh dunia bahkan. Oleh karena itu dapat digunakan TIP sebagai solusi ya teman-teman. Kita akan masuk ke yang ketiga, topik ketiga, yaitu deteksi distributed intrusion. Di mana deteksi distributed intrusion ini adalah bekerja dengan mendistribusikan banyak host atau node-node di jaringan, lalu mengumpulkan analisisnya, mengkorelasikan data-datanya apakah sesuai apa enggak dari sumber untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan. Konsepnya ini itu setiap host nantinya akan memiliki agen lokal atau host agen yang bertugas memantau aktivitas sistem di tempatnya, misalnya login kayak catatan audit lah intinya. Di sisi lain nantinya LAN monitor agen itu akan memantau lalu lintas jaringan, termasuk koneksinya, volume datanya, penggunaan kontak tentunya. Semua agen ini akan mengirimkan data dalam format standar seperti HAR atau Host Audit Record ke Central Manager atau server tadi. Nanti Central Manager ini akan melakukan korelasi nih antara data yang masuk dan juga mencari pola-pola serangan yang sesuai sekiranya sama aktivitas anomali dilakukan. Oleh karena itu nantinya proses ini akan melibatkan sistem pemfilteran, template rule, dan juga heuristik berbasis signature maupun anomali. Untuk solusi dan penguatannya teman-teman, tantangan utama di DITS ini atau Distributed Intrusion Detection System ini adalah terkait beban komunikasi yang sangat besar, terutama menggunakan, karena di sini menggunakan kayak LAN monitor, kayak host, terus data record juga, setelah manager juga, jadi pasti bebannya juga semakin besar. Oleh karena itu di sini pendekatan dapat dilakukan dengan bantuan seperti arsitektur hybrid, di mana analisis awal ini dilakukan secara lokal house dan hanya data saja yang mencurigakan dikirim ke pusat. Jadi pusat ini nggak ikut campur lah dalam menganalisis terkait pola-pola tertentu. Nah, terus kita juga dapat melakukan terkait mengkoordinasikan nih terkait IDMF atau Intrusion Detection Message Exchange. Ini memungkinkan interoperabilitas antara perangkat dan vendor yang berbeda. Jadi tujuannya adalah untuk meningkatkan keamanan dari DITS ini teman-teman. Di DITS ini terdiri ada beberapa metode seperti agen host, agen pusat, dan juga model manager pusat atau central manager ya teman-teman ya. Oke, lanjut kita akan masuk ke penerapan si DITS ini. Di DITS ini teman-teman dapat dilihat ada monitor, ada host, ada node-node-nya juga. Tadi seperti yang sudah dibilang tadi, dimana nanti si agen, si agent atau si host ini, agen modulin yang ada di host ini akan menangkap setiap catatan audit atau aktivitas-aktivitas anomali tertentu yang akan dikumpulkan. Lalu akan diterapkan sebuah sistem filter yang akan menyimpan catatan audit ini itu sebagai format ulang dalam standar yang disebut dengan HAR tadi, Host Audit Record. Selanjutnya nanti akan ada modul-modul logika yang berbasis template akan menganalisis catatan tadi terkait aktivitas yang mencurigakan. Lalu pada tingkat yang terendah, teman-teman, agen akan memindai peristiwa penting yang menarik atau yang berbeda, memiliki ciri khas dan tidak tergantung pada peristiwa sebelumnya. Contohnya termasuk file yang gagal, mengakses file, atau mengubah kontrol akses. Ini contoh catatan audit ya teman-teman. Pada tingkat tinggi berikutnya, agen akan mencari urutan kejadian seperti pola serangan, tanda tangan, lalu agen juga akan mencari perilaku anomali. Dan ini adalah urutan-urutannya teman-teman. Jadi tadi ROS masuk ke filter, lalu dari HAR tadi, ini HAR tadi akan dilogika berdasarkan template atau parameternya. Itu penerapan DITS ya. Oke, terus selanjutnya ada masuk ke deteksi honeypot. Honeypot ini apa? Honeypot adalah suatu deteksi di mana ini sengaja suatu sistemnya dirancang sebagai umpan, atau kalau kita memancing nih pasti ada umpannya. Ketika ikan kena berarti kan udah makan umpannya. Oleh karena itu kita sama, kita agak penyusup sebagai ikan yang akan kita pancing. Tujuannya untuk mendeteksi, mempelajari, dan juga menganalisis terkait perilaku serangan. Jadi honeypot ini adalah kayak sistem palsu lah intinya pada bagian tertentu di infrastruktur jaringan seperti database, FTP, dan aplikasi web. Konsep kerjanya ini adalah melibatkan pembuatan satu atau lebih dua sistem lah. Intinya ada sistem tiruan yang diletakkan dalam jaringan produksi. Jadi sistem ini dapat berupa perangkat keras sungguhan ataupun mesin virtual machine. Lalu administrator akan mengkonfigurasikan sistem ini agar tampak lemah, kayak keamanan ini gampang dibobol teman-teman. Lalu kita akan dapat nih otomatis kalau gampang dibobol, lalu ketika dibobol kita dapat mengidentifikasi apakah ada anomali atau penyusup yang masuk nih. Lalu kita
Di sini tuh lemah yang dimaksud ini kayak misalkan yang membuka port umum atau FTP SSH, membiarkan banner default atau menggunakan akun login yang mudah ditebak lah, atau menggunakan kata sandi yang gampang. Di sini akan digunakan sebagai sistem awal, sistem palsu. Jadi kalau misalkan sistem ini bobol berarti ada penyusup, sehingga kita harus waspada terhadap sistem utama. Tapi kelemahan ini yaitu ada terkait potensi penyalahgunaan sebagai titik lompatan oleh si Yusuf. Jadi penyusup ini bakal mencoba beberapa sistem, dan dia akan menganggap semua sistem ini sebagai sistem lompatan. Jadi dia akan benar-benar waspada malah si penyusup ini. Oleh karena itu honeypot ini harus ditempatkan pada segmen yang signifikan lah, atau jaringan yang dipantau secara ketat. Jadi penyusup yang memiliki ilmu lebih lah, yang bisa jago banget, itu dapat mengenali honeypot tapi tidak dapat mengetahui sistem utamanya di mana. Itu teman-teman. Di sini metode dari honeypot ini ada beberapa, ada low interaction dan high interaction ya. Pendekatan yang rendah sama yang tinggi tadi. Lalu akan kita masuk ke EMF atau Intrusion Detection Message Exchange Format. Jadi mana dia adalah menggunakan format standar yang dirancang untuk memfasilitasi pertukaran informasi antara berbagai sistem IDS terkait perangkat lainnya. Ini adalah metode tambahan ya teman-teman ya. Konsep kerjanya ini dia akan memproses pesan melalui format XML terstruktur. Jadi sebuah IDS akan mendeteksi aktivitas mencurigakan. Sistem akan mengemas atau informasi tadi itu akan diubah formatnya ke IDMEF ini, lalu akan mengirimkan ke komponen pusat seperti konsol atau Security Information and Event Management atau ke server pusat. Lalu format IDMF ini mencakup dua jenis pesan utama, ada peringatan atau alert yang memberitahukan hanya kejadian terindikasi sebagai penyusup, dan juga ada heartbeat message. Ini merupakan bahwa sistem IDF aktif dalam berfungsi seperti misalkan melakukan pencocokan pola-pola tertentu. Nah, di sini sangat penting lah. Di sini karena ada dua cara kerja teman-teman ya. Lalu untuk memperkuat IDMF ini itu kita dapat menggunakan suatu protokol yang versi paling baru lah teman-teman. Karena pada masalah umum yang terjadi di cara kerja ini itu perbedaan implementasi antara vendor yang mengakibatkan ketidakcocokan data. Jadi vendor-vendor ini seringkali tidak cocok datanya. Jadi dari si SIM security sama si server pusat itu kadang-kadang beda. Oleh karena itu ketidakcocokan ini dapat mempengaruhi efektivitas dari IDMEF ini teman-teman. Di sini juga ada berbagai metode ya, seperti saya bilang tadi ada dua cara kerja, alert sama heartbeat ya. Nah, kita masuk ke bagaimana cara manajemen kata sandi. Ini adalah topik yang baru. Oke, manajemen kata sandi. Kata sandi itu apa teman-teman? Kata sandi itu adalah suatu kata yang kita tidak bisa mengetahui secara jelas kata itu apa gitu, ngerti gak sih? Jadi kita ini hanya diketahui oleh orang yang punya kata sandinya aja. Jadi ibarat ini adalah yang untuk menyembunyikan informasi kita punya ke orang lain. Apakah kata sandi bisa sama? Bisa banget. Nah, oleh karena itu manajemen kata sandi ini adalah proses yang sangat penting untuk menjaga keamanan dengan cara mengatur, menggunakan, menyimpan, dan memilih kata sandi yang benar oleh pengguna. Oke, di sini teman-teman dapat dilihat juga terkait bagaimana nih suatu manajemen sandi dapat meminimalisir resiko dengan mengimplementasikan berbagai langkah, mulai dari penyimpanan kata sandi secara terenkripsi atau hashing, atau juga kebijakan pemilihan kata sandi yang kuat hingga mekanisme penggantian kata sandi secara berkala. Nah, ini contoh dari salt ya, salt dan hashing ya teman-teman ya. Di sini kalau misalkan si salt ini itu akan dienkripsi dulu passwordnya berdasarkan bit-bit tertentu, lalu berdasarkan 11 karakter ini atau karakter dengan jumlah tertentu ini akan digunakan sebagai new password lah gitu teman-teman ya. Oke, terus lalu di salt juga ini kita bisa juga menggunakan suatu perbedaan ya teman-teman. Di sini ada user ID, kita pilih nih mau berapa expand-nya atau mau berapa terkait panjang lebarnya, itu akan di compare gitu teman-teman. Jadi fungsi dari salt ini adalah untuk menghindari hash yang sama atau kata sandi yang sama.
Oke, teman-teman, kita akan lanjut ke bagaimana strategi penggunaan kata sandi. Penggunaan kata sandi itu sangat beresiko krusial, teman-teman. Terutama banyak nih, hampir seperempat dari kata sandi itu dapat ditebak. Strategi untuk mencegah hal yang terjadi dari penembakan kata sandi atau pencobaan penyusupan itu adalah pertama, dengan mencoba nama pengguna, inisial, nama akun, dan informasi pribadi yang relevan. Secara keseluruhan, 130 permutasi berbeda untuk setiap pengguna dicoba. Jadi kita harus mencoba nama-nama pengguna inisial yang lain yang tidak merujuk pada informasi di diri kita selebih mungkin. Lalu kita akan mencoba katakanlah dari berbagai kamus, menulis menyusun kamus lebih dari 60.000 kata, termasuk kamus online. Lalu coba buat mutasi pada kata-kata dari langkah yang kedua dari kamus tadi, membuat huruf pertama menjadi huruf besar, jadi caps lock, simbol, itu juga sangat penting teman-teman pada ini. Lalu yang langkah keempat itu coba berbagai permutasi huruf besar pada kata-kata langkah kedua yang tidak dipertimbangkan pada langkah ketiga, jadi dapat menambah lagi terkait ciri khas. Lalu ada beberapa cara teknik memperkuat sandi. Yang pertama adalah pendidikan pengguna. Jadi kita harus mendidik pengguna bagaimana cara kerja kata sandi ini, bagaimana cara kerja sandi yang dapat deteksi, bagaimana cara sandi ini dikatakan sebagai sandi yang aman gitu. Yang kedua ada pasal 3 generator otomatis dari komputer. Yang ketiga ada pemeriksaan kata sandi reaktif, di mana pada pemeriksaan kata sandi reaktif ini merupakan strategi yang dijalankan untuk untuk menemukan kata sandi yang dapat ditebak lah. Jadi peratas ini bahayanya itu dapat menentukan kata sandi apa aja yang mudah ditebak. Jadi sistem ini akan membatalkan kata sandi yang berhasil ditebak karena memberitahu pengguna. Jadi kalau ada kata sandi yang berhasil ditebak oleh user lain, contoh kayak Google nih, kita mau masuk ke Google, terus ketika kita masuk di HP orang lain, itu akan ada pemberitahuan ke akun kita atau HP kita sebelumnya, karena sandi kita udah ditebak gitu, padahal kita sendiri masuk gitu. Jadi itu terkait kata sandi reaktif. Adapun kata sandi, pemeriksaan kata sandi proaktif, itu adalah skema ini seorang pengguna diizinkan untuk memilih kata sandi sendiri. Namun pada saat pemilihan, sistem akan memeriksa apakah kata sandi tersebut diperbolehkan dan jika tidak akan menolaknya. Jadi contohnya kalau teman-teman buat akun terus teman-teman pasti awal dikasih rekomendasi sandi yang kuat. Nah, ini adalah salah satu pemeriksaan sandi proaktif. Itu teknik memperkuat sandi adalah pakai si akun dari sistemnya sendiri, lebih aman. Biasanya akun dari sistemnya udah kompleks, ada huruf besar, huruf kecil, ada simbolnya juga. Oke, itu aja teman-teman terkait pembahasan manajemen sandi, intruder, dan juga bagaimana deteksi penyusup atau deteksi intruder detection. Sekian presentasi saya, mohon maaf apabila ada ketidakjelasan ataupun kekurangan dalam presentasi ini. Teman-teman selalu jaga terkait kata sandi, karena kata sandi kalau tidak dijaga tentu banyak hal yang harus dipertimbangkan. Oleh karena itu kata sandi merupakan hal yang penting. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.